Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novalita. Saya mahasiswa Akademi Keperawatan Bethesda Serukam, tingkat 2 semester 4. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pemberian ASI eksklusif. ASI merupakan sumber makanan bagi bayi yang diproduksi oleh kelenjar payudara ibu yang mengandung unsur gizi lengkap untuk memenuhi kebutuhan bayi secara optimal. ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan tanpa tambahan cairan lainnya, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, dan air putih, serta tambahan makanan padat seperti pisang, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan nasi tim. Selain itu, pemberian ASI eksklusif juga berhubungan dengan tindakan memberikan ASI kepada bayi hingga berusia 6 bulan tanpa makanan dan minuman lainnya. Setelah usia bayi 6 bulan, barulah bayi mulai diberikan makanan pendamping ASI. Sedangkan ASI dapat diberikan sampai 2 tahun atau lebih. Manfaat ASI bagi bayi, yang pertama adalah sebagai nutrisi lengkap. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan mental dan emosional yang stabil, serta spiritual yang matang diikuti dengan perkembangan sosial yang baik. Yang keempat, mudah dicerna dan diserap. Yang kelima, memiliki komposisi lemak, karbohidrat, kalori, protein, dan vitamin. Yang keenam, sebagai perlindungan alergi, karena dalam ASI mengandung antibodi. Yang ketujuh, memberikan rangsangan inteligensi dan saraf. Dan yang terakhir, meningkatkan kesehatan dan kepandaian secara optimal. Manfaat ASI bagi ibu, yang pertama, terjalin kasih sayang. Yang kedua, membantu menunda kehamilan atau KB alami. Yang ketiga, mempercepat pemulihan kesehatan. Yang keempat, mengurangi risiko pendarahan atau kanker payudara. Yang kelima, lebih ekonomis dan hemat. Dan yang keenam, mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Yang ketujuh, memiliki efek perilaku ibu sebagai ikatan ibu dan bayi. Dan yang kedelapan, memberikan kepuasan ibu karena kebutuhan bayi dapat dipenuhi. Komposisi ASI, yang pertama, kolostrum. Kolostrum adalah cairan kekuning-kuningan yang diproduksi pada hari pertama hingga keempat dengan kandungan protein dan zat antiinfeksi yang tinggi serta berfungsi sebagai pemenuhan gizi dan proteksi bayi baru lahir. Yang kedua, ASI peralihan. ASI peralihan ini adalah air susu ibu yang keluar setelah kolostrum. ASI peralihan diproduksi sekitar 8-20 hari dengan kadar lemak, laktosa, dan vitamin larut yang lebih tinggi, dan kadar protein mineral lebih rendah. Dan yang ketiga, ASI matang. ASI matang adalah air susu ibu yang dihasilkan sekitar 21 hari setelah melahirkan dengan kandungan sekitar 90% air untuk hidrasi bayi dan 10% karbohidrat, protein, dan lemak untuk perkembangan bayi. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusui bayi yang benar. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih yang mengalir. Yang kedua, keluarkan sedikit ASI dan oleskan pada puting dan area sekitarnya. Yang ketiga, letakkan bayi menghadap perut ibu atau payudara. Mulailah menyusui dari payudara yang terakhir belum dikosongkan. Yang keempat, jika payudara besar, pegang payudara dengan ibu jari dan jari lainnya menopang bagian payudara. Yang kelima, rangsang bayi menggunakan jari
yang didekatkan ke sisi mulut bayi. Bisa menggunakan kelingking. Yang keenam, dekatkan dengan cepat kepala bayi ke payudara ibu. Kemudian masukkan puting dan areola ke mulut bayi. Yang ketujuh, setelah payudara yang dihisap terasa kosong, lepaskan isapan bayi dengan menekan dagu ke bawah atau jari kelingking ibu. Ditempelkan ke mulut bayi. Susui berikutnya mulai dari payudara yang belum terkosongkan. Yang kedelapan, keluarkan sedikit ASI dan oleskan pada puting dan areola sekitarnya. Kemudian biarkan kering dengan sendirinya. Atau jangan dilap. Yang kesembilan, sendawakan bayi. Dan yang terakhir, selalu minum air putih minimal 1 gelas setelah menyusui. Memerah ASI dengan tangan. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, kompres kedua payudara dengan air hangat selama 15 menit. Yang ketiga, lakukan pemijatan ringan pada payudara. Pijat perlahan ke arah bawah. Lakukan gerakan melingkar, membuat spiral ke arah puting. Yang keempat, santai dan pikirkan sang bayi. Yang kelima, tempatkan tangan pada salah satu payudara, tepatnya di tepi areola atau area kehitaman di sekitar puting susu. 6. Posisi ibu jari terletak berlawanan dengan jari telunjuk. Letakkan ibu jari ke arah jam 12 dan jari telunjuk ke arah jam 6. Yang ketujuh, tekan tangan ke arah dada, lalu tekan ibu jari dan telunjuk dengan lembut secara bersamaan. Pertahankan jangan sampai menggeser ke puting. Yang kedelapan, ulangi secara teratur untuk memulai aliran. Ulangi payudara yang lain. Yang kesembilan, pijat payudara di antara waktu pemerahan. Jangan meremas atau menggosok kulit payudara agar tidak terjadi kerusakan jaringan. Yang ke-10, diperlukan waktu sekitar 30 menit untuk memerah kedua payudara. Yang terakhir, minum air putih setelah memerah ASI. Memerah ASI dengan pompa ASI. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, gunakan pompa ASI yang benar, elektrik atau manual, yang berbentuk seperti piston atau suntikan, karena bagian dari pompa tersebut bisa dibersihkan. Yang ketiga, pompa yang berbentuk corong atau bohlam tidak dianjurkan karena sulit dibersihkan dan tidak bisa disterilkan. Yang keempat, minum air putih setelah memerah ASI. Yang kelima, masukkan ASI perah ke dalam botol yang steril, kemudian masukkan ke dalam kulkas atau cooler bag sebelum dimasukkan ke freezer. Cara pemberian ASI perah. Yang pertama, hangatkan ASI perah dengan air hangat. Yang kedua, jika ASI perah beku, masukkan ke dalam kulkas bagian bawah atau setidaknya 12-24 jam sebelum digunakan. Yang ketiga, hindari meletakkan ASI perah dari freezer langsung ke suhu ruangan. Yang keempat, ASI perah yang sudah dikeluarkan jangan dimasukkan ke dalam freezer lagi. Yang kelima, gunakan sendok, gelas atau pipet untuk memberikan ASI perah. Yang terakhir, hindari dot
karena dapat menyebabkan bingung puting.